orang bukan Yahudi. Saudara, di mana-mana saudara, surat Roma, di mana-mana setiap suku dan bangsa yang percaya Yesus duduk bersama, menyembah Allah satu-satunya bersama. Tidak ada perpecahan. Luar biasa saudara. Maksudnya saudara, tidak ada semangat kesukuan atau racism terdapat pada gereja awal. Ini atas teguran Paulus dalam Galatia yang kedua. Jadi dalam surat Korintus ini mungkin ada orang-orang tertentu yang lihat prestasi, reputasi Petrus ini sebagai Rasul Agung. Oh, jadi kami ikut sama dia lah. Mereka lupa sudah mungkin Paulus. Paulus adalah pengasas jemaat di Korintus. Saudara, Paulus mengatakan, adakah Kristus dibagi-bagi? Dengan maksud jangan ikut manusia. Jangan ikut personality. Oh saudara, saya tidak mau bersaksi tentang diri saya. Tapi saya tahu kadang-kadang personality saya pun kuat juga itu. Istri saya ada di sini. Kadang-kadang kalau dia mau marah saya sedikit, dia bilang, kamu lahir tahun naga, singa, itu adalah zodiak orang putih. Saya Leo itu. Ada Pope yang baru, Pope Leo. Beberapa hari kena lantik. Kalau zodiak Cina, saya tahun naga. Tahun naga dan singa combine, oh, itu personality ya. Tapi karena kasih Tuhan, tadi saya menangis tidak pandai berhenti 5 menit. Personality saya diubah oleh kasih Tuhan. Saya bukan mau jadi naga atau singa mau telan dengan manusia lain. Saya mau melayani, saya mau mengasihi, saya mau mengampuni. Saya sudah diubah oleh kasih Tuhan. Saudara, jangan ikut personality, jangan ikut pemimpin manusia. Kristus tidak terbahagi. Kristus tidak dibagi-bagi. Tuhan kita, pemimpin kita, gembala kita satu saja, Tuhan Yesus Kristus. Yang lain itu adalah hamba-hambanya. Ada tempat, ada peranan, pimpinan manusia di dalam gereja. Tetapi yang kita sembah, yang kita turuti, yang kita taati hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Saudara, dalam 1 Korintus ini satu prinsip tafsiran Alkitab. Jangan kamu hanya baca 7-8 ayat ini. Kalau mau mentafsir, kenapa ada perpecahan dalam gereja di Korintus, baca seluruh surat 1 Korintus. Dan sekarang saya bawa kita lihat satu lagi isu. Sebenarnya ada 2 isu dalam Korintus 11, ada juga, tapi saya hanya mengungsikan dengan saudara 1 Korintus 12. Mari kita lihat 1 Korintus 12 dari ayat 12. Ini diantara isu yang membawa perpecahan di gereja. Tadi personality, ikut pemimpin manusia, kehebatan mereka kononnya. Yang kedua di sini 1 Korintus 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Perhatikan saudara. Saudara dan saya adalah anggota-anggota, tetapi walaupun kita banyak kan, ini satu gereja lokal saja. Kalau gereja SIB pun mungkin lebih 100,000 orang. Saudara, ini saya mau cerita sedikit supaya jangan kita terlalu bangga. Gereja macam kita besar di SIB Sabah. Mungkin 5-6 tahun yang lalu sebelum pandemik, saya pernah dijemput lunch dengan pemimpin utama salah satu aliran gereja Presbyterian di Korea Selatan. Nah, Presbyterian mereka, istilah pemimpin mereka sardahana saja, disebut moderator. Tidak disebut bishop atau presiden pun, hanya moderator. Tapi dia pemimpin utama. Ini aliran gereja Presbyterian. Jadi dia tanya Tony, how many members in SIB? Dia pandai juga cakap bahasa Inggris. Saya bilang waktu itu mungkin lebih sedikit 100,000. Saya bilang lah, macam saya bangga sudah Pak. Kamu tahu apa dia jawab? Aliran gereja kami 3 juta. Haleluya kan. Dan itu salah satu
Berapa aliran Presbyterian? Mungkin 6-7 juta orang Korea Selatan adalah aliran Presbyterian. Oh saudara, masih lagi ramai jiwa-jiwa dijangkau. Jangan kita kalah dengan Korea Selatan. Walaupun kalah main bola sepak, jangan kalah dengan penginjilan. Supaya satu hari moderator tanya, berapa ramai jemaah SIB? 1 juta. Wah, sudah bangga sudah kan? Kalau 1 juta lah, 1/4 negeri Sabah diinjili bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kembali kepada ini saudara. Banyak anggota satu tubuh. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minuman dari satu roh. Perhatikan saudara, ini kesatuan, dasar kesatuan gereja. Orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang Yunani mewakili semua bangsa yang bukan Yahudi, Jews and Gentiles. Berbilang kaum dan bangsa percaya di kota Korintus. Kota-kota besar waktu itu berbilang bangsa datang, seperti di kota Kinabalu. Berbilang suku kaum dan bangsa berkumpul mencari nafkah hidup di kota Kinabalu. Seperti di Korintus, baik budak hamba abdi yang langsung tidak ada hak perundangan pun, slaves, doulos atau douloi dalam kata jamak, maupun orang merdeka. Ini kesatuan di gereja Korintus, dibaptis menjadi satu tubuh, kita diberi minum dari satu roh. Satu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita menyembah Tuhan tuh, apa yang pengalaman saudara? Kita sedang minum dari satu roh. Ada kepuasan dalam penyembahan. Saudara, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan melalui penyembahan, sebab kita minum dari satu roh. Pastor excited sebab saya tahu pengalaman saudara dan pengalaman saya itu berbeza. Tapi yang satu roh yang kita nikmati itu adalah sama. Kalau saya dapat menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa, mengubah orang yang disebut singa dan naga menjadi seorang hamba Tuhan, Tuhan juga bisa mengubah hidup saudara. Tuhan juga dapat melembutkan hati saudara. Yang macam keras, macam batu, menjadi lembut. Yang tidak pernah menitiskan air mata, saudara akan menangis seperti air sungai. Oh saudara, di Togis mungkin, kalau saya tidak silap di perancangan saudara, saya masih ingat April, saya tidak ingat tarik dia, 2016 saya melayani di MTS. Hanya jemputan member yang biasa-biasa. Saya ingat mungkin 6-7 orang saja. Malam KKR, tidak ramai juga jemaat. Itu acara KKR kawasan perancangan mungkin 150 orang. 6-7 orang datang didoakan. Saya masih ingat ada 3 wanita. Salah satu mereka itu simen basah. Sebab air matanya tidak berhenti mengalir. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Saya belum pernah nampak ada macam the pool of water karena titisan air mata. Kalau berlaku di sini ya mungkin kapel ini mau diganti ya. Tapi dikuduskan oleh air mata karena kasih Tuhan kan. Tidak payah diganti lah. Menjadi semakin kudus ini karena Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saudara, ayat 14 saya cuma beri sedikit rumusan dia. Apa yang membawa perpecahan di sini adalah Paulus beri kiasan. Mata beritahu kepada mulut, aku tidak perlukan kamu. Telinga beritahu kepada hidung atau bahagian tubuh yang lain, aku tidak perlukan kamu. Kita adalah masing-masing anggota. Dan di sini saya baca, memang ayat 20, ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Karunia kita, panggilan kita berbeza-beza. Saya langsung, kamu bagi saya 10.000 ringgit pun saya tidak dapat jadi worship leader. Bukan karunia saya.
Tapi gereja ini diberkati lebih 10. Anytime they come here, hadirat Tuhan dinyatakan. Sebab itu panggilan karunia mereka di tempat ini. Banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Mata tidak boleh berkata kepada tangan, aku tidak memerlukan engkau, dan sebagainya. Tapi saya mau baca satu ayat ini. This is the key verse 24. Hal itu yang tidak diperlukan atau dibutuhkan, ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Melayu mungkin diperlukan, oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Saudara perhatikan ini. Anggota-anggota yang tidak mulia diberi perhatian khusus. Allah itu adil. Allah itu tidak pilih kasih. Dia mengasihi setiap orang sama saja. Pastor menonjolkan berdiri di mimbar hampir setiap minggu. Kalau ini pujian penyembahan, semalam pun saya beri teguran, tapi saya sudah janji saya mau belanja mereka minum teh tarik selepas kebaktian. Sebab saya lihat dalam tim pujian penyembahan, yang paling susah adalah ini multimedia kan. Kasih tayang tuh lagu mesti ikut sama timing dia, itu lirik lagu firman Tuhan, tapi mereka tidak terpandang sebab karena sembunyi. Ucapkan terima kasih ya kepada Christopher dan pembantu. Mari kita beri tepukan kepada mereka. Haleluya. Ini satu kiasan, satu contoh saja saudara. Anggota itu banyak, tetapi kita satu tubuh saling memperhatikan. Dan saya senang dengan ayat ini. Tuhan menyusun tubuh kita sedemikian rupa. Siapa yang menyusun kita sebagai satu tubuh kan? Siapa yang memanggil saya sebagai pengkhotbah? Bukan saya sendiri. Lebih baik saya duduk dengar orang lain khotbah, bahasa mereka lebih indah. Tuhan yang menyusun kita sedemikian rupa. Luar biasa. Saya baca ayat 25 kan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Wah, luar biasa. Maksudnya kalau kita saling menerima satu dengan yang lain, walaupun berlainan karunia, berlainan peranan kita dalam gereja, dalam pelayanan, kita adalah satu tubuh, supaya tidak terjadi perpecahan dalam tubuh. Kita saling menerima satu dengan yang lain. Kita saling menghargai setiap anggota tubuh. Yang mungkin dunia rasa tidak mulia pun, Tuhan yang menghargai, Tuhan yang mengasihi setiap anak-anak-Dia. Tuhan tidak pilih kasih. Semua kita adalah sama di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara, saya tidak ada masa hari ini untuk berbicara tentang baptisan, sebab itu tajuk lain sedikit. Saya tidak mau kamu nanti teralih dari fokus kamu mengenai kesatuan gereja. Bagaimana kita atasi perpecahan. Satu, seia sekata adalah kita semua harus bertumbuh secara rohani. Kadang-kadang konflik berlaku karena kita tidak sepahaman secara teologi. Yang kedua, jangan kita lihat kepada manusia. Walaupun kita menghormati, mengasihi pemimpin manusia, tetapi mereka adalah hamba-hamba Kristus yang Tuhan utus bagi kita, melayani kita, membangun iman kita. Yang ketiga, dalam Korintus 12 ini mengatakan, kita saling menerima setiap anggota. Yang tidak mulia pun kita beri perhatian yang khusus, supaya tidak ada perpecahan di dalam tubuh Kristus. Kita tetap bersatu. Kita tetap bersatu era, seia sekata, sehati sefikir dalam segala hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita